Halo, berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi. Saya akan membawakan market review pada perdagangan tanggal 23 September 2020. Perdagangan tanggal 23 September ini marketnya dibuat galau ya. Kemarin saya sudah buat video untuk Bapak Ibu mengatakan bahwa hari ini potensial rebound ya. Potensial technical rebound. Tapi ternyata cuma pagi doang. Market tadi pagi sempat bagus sekali ya, naik sampai hampir 1%-an ya, 0,9% sekian. Wah, saya sudah happy banget. Tapi sayangnya marketnya menjelang siang kembali runtuh ya, karena beberapa sentimen negatif yang ada di market. Tapi kita nggak usah terlalu fokus dengan sentimen-sentimen tersebut, kita fokus kepada chart saja. Nanti saya akan bagikan insight dan apa yang harus kita lakukan di kala market bearish, di kala market sideways, bikin galau seperti saat ini. Sebelum saya mulai, jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube ini, dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini, silakan di-share, sehingga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini. Oke, kita langsung mulai saja ke chartnya. Yang tampak di layar monitor Bapak Ibu saat ini adalah chart composite ya. Nah, kita melihat bahwa pada perdagangan saat ini boxnya ini sudah saya gambarkan kemarin ya, Bapak Ibu silakan lihat, dan ya indeks persis mandek ya, persis dia tertahan di level support di bottom box ini ya. Antara senang dan sedih sih sebenarnya. Kalau di sini lebih jelas ya, tuh. Begitu dia Noel langsung dia rebound ya. Ini chart hourly. Ini jelas banget nih, turun teng, sempat naik ya. Tadi pagi kita sempat naik, lupanya gap up ya. Di hourly lebih kelihatan. Dan tertahan di level selendang hourly. Langsung dia turun lagi dan saat ini tertahan di sini. Sedihnya, kenapa merah candlenya? Happy-nya, ternyata gambar analisa support saya masih terbukti ya, masih cukup jitu untuk terlihat bisa menahan area memperlihatkan area supportnya IHSG itu komposit itu ada di sebelah mana. Oke, kita lihat ternyata hari ini asing tidak terlalu jualan ya. Entah tidak terlalu jualan, tapi ada aktivitas buyback ya, karena harga saat ini sebenarnya udah di level yang sangat murah sebenarnya ya. Dan net sell mencapai minus 233,8 miliar ya. Nggak terlalu signifikan sebenarnya. Minusnya juga 0,33. Nah, khusus minusnya juga tadi sempat minus 1% juga. Saya hampir 1% juga yang bikin deg-degannya di situ ya. Wah, kenapa begini gitu ya. Nah, kabar gembiranya adalah candlenya hari ini merahnya bukan merah tua ya, merah biasa, dan artinya tekanan jualnya sebenarnya tidak sederas kemarin. Kemarin itu lebih deras ya, 2 hari sebelum ini, hari Senin dan Selasa itu aksi jual cukup besar, apalagi kemarin sempat gap down. Hari ini saya melihat tadinya bakal nutup gap, tapi ternyata enggak, disisain dan dia turun. Secerca harapan saya adalah biasanya loh ya, berdasarkan pengamatan saya sebelum ini, setiap kali saya trading, saya lihat chart. Saya kalau trading tuh selalu lihat chart, based on chart. Saya sangat-sangat disiplin di sini. Biasanya Bapak Ibu, kalau ini ilmu titen namanya, ilmu ngamati ya.
Kalau biasanya kalau modelnya candlenya kayak gini, kecenderungan dia kayak sembari memberi signal bahwa akan ada potensial untuk ke harga itu lagi. Walaupun belum pasti apakah besok atau lusa atau kapan, tapi akan potensial ke sana. Jadi kalau saya melihat sebenarnya market hari ini itu adalah simbol kegalauan dari market, yang mana ketika aksi buy terjadi, ada orang-orang yang konservatif mungkin atau yang memiliki strategi trading lebih defensif ya, sehingga memilih untuk berjualan dulu atau mengurangi posisi di tengah kondisi pandemi yang penuh ketidakpastian ini ya, yang mana pemerintah sinyalnya kuat sekali mengatakan bahwa Indonesia masuk gerbang resesi ya, bukan cuma sinyal, bahkan pemerintah sudah menggunakan statement itu resmi. Nah, jadi itu yang bikin galau ya, bikin market jadi penuh ketidakpastian, dan ada isu sentimen negatif Vincent itu ya. Kalau saya bilang sih sebenarnya buat saya pribadi Vincent itu tidak terlalu signifikan, dan itu hanyalah isu yang di blow up supaya membuat market menjadi panik sebenarnya. Dan harap Bapak Ibu ketahui kalau ada aksi jual pasti ada aksi beli di belakang itu, dan yang beli adalah orang-orang yang masih optimis dengan kondisi market bahwa Indonesia masih akan fine-fine saja dan Indonesia akan survive. Dan saya rasa kita sebagai rakyat Indonesia harusnya lebih confident dengan hal itu ya. Jadi itu sebabnya marilah kita para trader Indonesia, trader lokal ya, trader retail ya, yang kita bersatu untuk melawan asing ini ya. Makanya tujuan kita supaya share video channel pembelajaran supaya semakin banyak orang yang paham dan mengerti dengan benar makna investasi, bukan sekedar hit and run. Sangat disayangkan sekali banyak di perilaku di market yang masih modelnya lebih ke hit and run, dapat profit out gitu ya. Marilah kita dengan lebih bijaksana memaknai arti investasi itu sendiri ya. Nah, di saat-saat seperti ini banyak emiten-emiten yang cukup murah untuk kita lakukan investasi. Dan untuk itu harus ada analisa yang lebih mendalam ya. Ada beberapa emiten yang saya lihat cukup layak untuk di buy and hold. Di antaranya Bank BRI dan Bank BCA itu oke banget ya untuk di hold atau untuk mulai beli ya. Sekarang ini mulai beli ya di saat harganya mulai terdiskon. Dan kalau lihat kondisi saat ini IHSG cenderung ya, kalau saya bilang sih tetap sideways ya, tapi tertahan di support, itu bahasa teknikalnya. Artinya apa? Mungkin dalam beberapa waktu ke depan masih akan bergerak di areal ini ya, mungkin masih akan merah atau mungkin hijau tipis ya, tapi dia belum mampu sampai ke level 5.000, tapi masih bergerak di rentang sekitar 4.800, 4.700 paling rendah ya, sampai dengan rentang 4.900 sekian, hampir 5.000. Jadi itu rentangnya nih sekarang nih, kita lihat ya. IHSG masih akan bergerak di level segitu ya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu mau serok bawah, pastikan pelurunya dibagi ya, jangan langsung one hit one kill ya. All in, entry langsung, jangan. Masuknya bertahap. Saya sudah bagikan di video-video kemarin dengan judul jangan serok sebelum nonton video ini. Di situ saya sudah bagikan bahwa kita sebaiknya masuk secara bertahap. Jangan euforia dengan kondisi market, ya. Oke. Secara sektoral saya melihat hari ini yang cukup bisa sebenarnya sektor ini bisa bertahan dan antara survive sih sebenarnya. Ketika tadi anjlok dan dia kemudian rebound. Jadi hari ini sektornya rata minus tipis atau kalau nggak plus ya, plus tipis. Antara dua itu. Jadi market masih indecision semua, sektoral masih indecision. Kita nggak usah lihat sektoralnya lagi karena sekilas lah. Oke, saya akan bahas sekilas bahwa secara kasat mata sebenarnya sektoralnya juga masih belum bergerak terlalu jauh ya. Kita akan coba lihat di agri. Nah, ini agri
saat ini tertahan di V-line ya. Jadi Bapak Ibu yang punya atau masih punya emiten ini agar berhati-hati ya, jaga dengan trailing stop. Tapi V-line itu juga kalau dia tertahan, itu juga memperlambangkan bahwa dia potensial reboundnya cukup besar juga. Jadi kita tidak bilang bahwa ini berarti akan downtrend dan sebagainya. Valid downtrend kalau benar-benar kondisi valid di bawah, candle di bawah V-line. Selama belum, ya berarti belum downtrend ya. Lalu infrastructure. Nah ini doji, artinya doji adalah kondisinya masih di situ-situ aja, masih indecision ya. Mining masih di situ-situ aja. Trade, nah, trade masih lebih baik karena dia tertahan di V-line, skyline dan tertahan di selendang ya. Masih belum jatuh, masih belum parah nih. Finance, nah yang sedikit mengkhawatirkan ini, tapi dia kabar gembiranya adalah dia ditahan di level 1055 ini ya. Sama dia di atas ini rasanya masih oke. Ya kita berharap aja ya dia tidak sampai ambles. Consumer walaupun candlenya seperti itu, tapi dia pada dasarnya masih belum kemana-mana ya, masih sideways dibandingkan candle sebelumnya ya. Lalu properti yang agak mengkhawatirkan menurut saya. Tapi sebenarnya sudah saya berikan di properti bahwa sinyal ketika dia di sini sudah jenuh beli, saya bilang hati-hati untuk koreksi karena dia tertahan di level V-line dan hari ini terbukti koreksi ya. Basic industry masih struggling ya, dan kabar gembiranya dia tidak buat lower low, tidak buat, apalagi candlenya tidak candle merah tua ini, jadi berharap dia bisa naik kembali masuk ke dalam area selendang dan kemudian bisa keluar ke selendang ini, sehingga jangka pendeknya dia lebih baik ya. Miscellaneous industry masih sama juga, masih tertahan semua. Jadi hari ini dibandingkan kemarin tuh masih nggak bergerak kemana-mana. Hari ini pure market galau lah pokoknya intinya. Jadi masih cukup bertahan lah. Dan saya akan langsung kasih rekomendasi untuk besok. Kira-kira apa aja sih? Nah, untuk rekomendasi ini sebelum saya mulai, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk like dan subscribe ya. Dan kemarin saya sudah memberikan rekomendasi ya 5. Ada INKP, DIL, Pura, Mika, SSIA, dan Tebik ya. Dan so far kalau boleh dibilang yang closing dengan candle yang bagus tuh ada di Tebik dan INKP ya. Oh sorry, Tebik bahkan retrace. INKP yang bagus. Yang lain itu semuanya crossingnya galau, tapi kita sempat jualan cuma di pagi dan posisi profitnya lumayan besar ya. Deal ini profit lumayan. Yang lebih hebat tadi Mika tadi teman-teman banyak yang happy semua. Beberapa kena trailing stop di 2460 ya, beberapa. Ada yang sempat jualan di 2490, ada yang 2480, tapi sebagian besar kita kejual di 2460. Kenapa? Ketika saham ini naik, kita naikin dia punya stop loss. Jadi ketika dia naik, tadinya stop loss yang di bawah kita naikin supaya bisa jaga-jaga, nggak kehilangan profit. Dan ketika dia balik arah, posisi dan di 2460. Pura juga sama, Pura sudah sempat naik, habis itu kita rilis ya, cepat-cepat jual. Dan SSIA, nah SSIA ini tadi pagi juga bagus di atas V-line dan ternyata dia turun. Begitu dia turun di bawah V-line, ada beberapa yang langsung jual, ada beberapa yang tadi bahkan nggak berani masuk karena kondisinya dia nggak bisa, momentumnya nggak bisa bagus gitu ya.
pada dasarnya SSIA masih bagus. Kalau lihat dari modal candle-nya memang bikin galau sih karakternya. Jadi not to worry. Nah, untuk melanjutkan besok, saya tetap masih salah satunya adalah INKP masih saya masukkan dalam rekomendasi saya. Kalau dia besok bisa di atas 9425 masih oke ya, pada dasarnya masih oke. Silahkan dilanjutkan. Lalu ada beberapa tambahan untuk besok yang mana saya lihat ada di BES. Ketika dia naik pullback, dan ini ada potensial untuk lanjut dengan catatan besok dia kembali candlenya seperti ini. Jadi spek buy saya bisa katakan untuk di BES spek buy. Lalu kemudian TPIA juga bagus dengan catatan saya punya target dia harus ada di atas skyline. Itu bagus ya, berarti bagus. Dan kemudian Albe Pharma juga target saya dia harus ada di atas skyline ya. Dan S Hardware. Nah, S Hardware harus kembali ke atas ini. Jadi ini beberapa emiten ini jangan buru-buru beli, lebih baik beli ketika sudah di atas skyline atau di atas selendang. Itu lebih aman, lebih safe. Karena marketnya seperti ini. Dan saya ada tambahkan satu adalah BRPT. BRPT ini menurut saya ini sudah saya gambarkan, ada beberapa peta penurunan. Saya bukan bilang beli di sini, tapi kita lihat areal-areal ini akan jadi supportnya dia apa enggak. Kalau sudah bisa jadi supportnya dia dan mulai mantul, itu boleh dicermati. Jadi BRPT itu mulai masuk watchlist kita. Oke, sekian aja insight dari saya. Semoga besok market walaupun mungkin bikin galau, tapi sekali lagi saya berharap kita semua sudah siap ya, siap dengan perangkat-perangkatnya. Jadi kalau trading, kalau sudah profit, saya sudah bilang profit 3-4% diambil aja dulu. Bahkan 2% aja kalau bisa dapat bagus itu. Dengan catatan kita saat ini bukan mencari untung besar, tapi mencari konsistensi. Kita menjaga ritme ya. Supaya kita tidak sampai nggak sampai jadi galau banget gitu ya. Kurangin aja porsinya. Saya wanti-wanti tetap kurangin karena kita nggak tahu akan sampai berapa lama kondisi seperti ini bikin galau. Saya sudah pernah bikin beberapa video. Coba Bapak Ibu telaah ke belakang, silakan ditonton lagi. Perkiraan saya sekali lagi saya ulas, September dan Oktober ini setidaknya sampai pertengahan Oktober kita mungkin akan bertemu dengan market yang sangat volatile seperti ini. Dan berharap di mulai di minggu ketiga, paruh kedua Oktober sampai November akan bagus ya, dan berharap Desember juga akan bagus. Oke, sekian dulu market review dari saya. Jangan lupa untuk selalu tetap bermasker dan rajin-rajin mencuci tangan. Stay safe semua, stay healthy, God bless.